Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelak jelang hari akhir dunia akan meletus peperangan yang teramat besar lagi mengerikan. Ialah Al-Malhamah Kubra, perang yang tak pernah terbayangkan pengeriannya, melibatkan puluhan juta pasukan di masa ketika dunia mendekati kehancuran. Seperti apa peperangan akhir zaman tersebut? Berikut penjelasannya. Namun sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Disarikan dari e-blog Al-Malhamah Kubra, peperangan besar oleh Syekh Muhammad Al-Imam, yang diterjemahkan oleh Umar Al-Indonesia dari Darul Hadis di Makbar, Yaman, bahwasanya peperangan tersebut pernah dikabarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sejak subuh hingga waktu maghrib beliau memberikan khutbah di hadapan sahabat. Dalam waktu seharian itu Rasulullah mengabarkan apa yang belum dan telah terjadi, salah satunya yakni tentang Al-Malhamah Al-Kubra. Dari Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sholat fajar bersama kami, lalu naik mimbar kemudian berkhutbah sampai datang waktu zuhur. Setelah itu beliau turun untuk sholat, kemudian naik mimbar lagi untuk berkhutbah sampai datang waktu asar. Setelah itu beliau turun naik untuk sholat, kemudian naik mimbar lagi untuk berkhutbah sampai matahari tenggelam. Dalam khutbah tersebut, beliau mengabarkan kepada kami tentang hal-hal yang terjadi dan yang akan terjadi. Orang yang paling tahu dari kami adalah orang yang paling hafal. Hadis riwayat Muslim. Berikut beberapa hal tentang Malhamah Kubra, perang akhir zaman yang mengerikan. Bisa jadi perang meletus tinggal hitungan mundur waktu, bisa jadi kehancuran dunia tinggal hitungan hari. Kapan perang besar terjadi? Dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah bersabda, makmurnya Baitul Maqdis saat runtuhnya Yastrib, Madinah, dan runtuhnya Madinah saat terjadinya peperangan besar, Malhamah Kubra, dan terjadinya peperangan besar saat ditaklukkannya Konstantinopel, dan ditaklukkannya Konstantinopel saat keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Syekh Al-Imam menjelaskan makna makmurnya Baitul Maqdis, yakni kelat masjid di Yerusalem, Palestina itu akan terbebaskan dan kembali makmur. Adapun cara memakmurkannya, ulama berpendapat khalifahan Islam akan berdiri di sana, sebagaimana kabar dari Ibnu Hawalah. Rasulullah bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau telah melihat khalifah telah turun di tanah yang suci, yakni Baitul Maqdis, maka telah dekat terjadinya gempa-gempa, musibah-musibah, dan perkara-perkara yang besar. Hari kiamat pada hari itu lebih dekat kepada manusia dibandingkan dekatnya tanganku ini dari kepalamu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ketika Baitul Maqdis berjaya, di sisi lain Yastrib atau Madinah Al-Munawwarah mengalami keruntuhan. Namun maknanya bukankah kejatuhan Islam di kota Nabi tersebut, melainkan hilangnya kemakmuran kota karena para penduduk Madinah berbondong-bondong pindah ke pusat negeri Muslim yang baru, yakni di Baitul Maqdis, Yerusalem. Menggunakan senjata tradisional. Saat Al-Malhamah Kubra terjadi, manusia tak lagi memiliki alat-alat modern, tak ada senapan meriam, tank, pesawat tempur, senjata nuklir, dan peralatan perang modern lain. Tak ada alat transportasi modern atau apapun yang saat ini dikuasai oleh bangsa barat. Di perang akhir zaman, manusia kembali menggunakan pedang, busur, dan panah, serta mengendarai kuda dan berjalan kaki. Semua berjalan secara tradisional, namun diikuti oleh pasukan yang sangat banyak, menewaskan banyak jiwa, menumpahkan banyak darah. Peperangan besar ini tidak lagi akan memakai segala senjata yang ada pada saat ini. Ini semua tidak akan dipakai lagi senjata-senjata modern. Ini tidak akan ada lagi pada saat pertempuran dahsyat dan peperangan besar tersebut. Yang ada senjata yang sudah dikenal pada setiap zaman seluruhnya, yaitu pedang dan sebagainya. Adapun senjata modern yang menyebar saat ini hanya akan bertahan sebatas waktu tertentu, kemudian akan selesai perang dan urusannya. Jelas Syekh Muhammad Al-Imam. Muslim berdamai dengan Nasrani lalu bersama-sama mengalahkan Yahudi. Dalam kisah Malhamah Kubra juga dikabarkan bahwasanya peperangan diawali dengan mengalahkannya Yahudi. Sebagaimana diketahui saat ini, Yahudi memusuhi penganut dua agama samawi lain, yakni Muslimin dan Nasara. Kelak di peperangan besar di hari akhir, Muslimin dan Nasrani mengikat perjanjian lalu berperang melawan Yahudi. Diriwayatkan dari Jubair bin Nufair, dari seorang sahabat, Rasulullah bersabda, kalian akan berdamai dengan Romawi dengan perdamaian yang aman, lalu kalian akan berperang dengan mereka padahal mereka adalah musuh di belakang kalian.
maka kalian akan ditolong, mendapat ghanimah dan akan selamat. Dalam peperangan ini, Yahudi akan binasa seluruhnya, seperti yang dikabarkan dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi Yahudi, kaum muslimin memerangi mereka Yahudi, sampai ada seorang Yahudi sembunyi di balik batu dan pohon. Berkatalah batu atau pohon, wahai hamba Allah, ini ada seorang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nasrani melanggar perjanjian. Setelah Yahudi kalah, Nasrani justru melanggar perjanjian dengan muslimin. Mereka bahkan mengatakan bahwasanya Nasranilah yang mengalahkan Yahudi, bukan muslimin. Perang pun meletus antara muslimin dan Nasrani. Inilah puncak dari peperangan besar atau Al-Malhamah Al-Kubra. Tidaklah kiamat terjadi kecuali setelah adanya peperangan ini. Dari Auf bin Malik, Nabi Allah bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Kemudian terjadi perjanjian damai antara kalian dan Bani Asfar, Romawi atau Nasrani. Lalu mereka mengkhianati perjanjian itu, lalu mendatangi kalian dengan 80 bendera, yaitu 80 bendera melawan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kisah lengkap peperangan ini dikabarkan sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud. Beliau radhiyallahu anhu berkisah, sesungguhnya hari kiamat tidaklah akan terjadi sampai warisan tidak dibagi dan seseorang tidak bergembira dengan ghanimah. Para musuh Romawi atau yang lainnya berkumpul untuk memerangi kaum muslimin dan kaum muslimin berkumpul untuk memerangi mereka. Ibnu Mas'ud menunjuk dengan tangannya ke arah Syam, sekarang wilayah Suriah, Palestina, Yordania. Aku perawi berkata, yang kamu maksud Romawi? Dia berkata, ya. Lalu dia berkata, pada saat peperangan itu meletus, terjadi kemurtadan yang dahsyat, maka kaum muslimin mengutus pasukan yang bertekad untuk mati dan tidak akan kembali kecuali kalau mereka menang. Mereka kaum muslimin dan orang kafir bertempur seharian hingga malam menghalangi mereka. Kemudian kaum muslimin dan orang kafir berperang kembali, masing-masing tidak ada yang menang dan tewaslah pasukan yang siap mati. Kemudian kaum muslimin mengutus pasukan yang bertekad untuk mati dan tidak akan kembali kecuali jika menang. Maka mereka bertempur seharian hingga malam menghalangi di antara mereka. Kaum muslimin dan orang kafir kembali, masing-masing tidak ada yang menang dan tewaslah pasukan yang siap mati. Kemudian kaum muslimin mengutus pasukan yang bertekad untuk mati dan tidak akan kembali kecuali jika menang. Maka mereka bertempur sampai waktu sore. Mereka memasuki waktu sore, kaum muslimin dan orang-orang kafir pun kembali, masing-masing tidak ada yang menang dan tewaslah pasukan yang siap mati. Di hari yang keempat, kaum muslimin yang tersisa bangkit memerangi orang kafir. Allah akan menjadikan kekalahan atas orang kafir. Mereka bertempur dengan suatu pertempuran yang entah dikatakan tidak pernah terlihat yang semisalnya. Rasulullah bersabda, mereka adalah para penunggang kuda terbaik di muka bumi. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Allahu Akbar, sungguh peperangan yang mengerikan dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Perang Malhamah Kubro tak mengenal jeda istirahat dan dua kubu berduel hari demi hari kecuali di malam hari. Peperangan terus berkecamuk tanpa ada kemenangan dan hanya menyisakan tewasnya pasukan. Perang terus terjadi setiap hari di belahan dunia manapun hingga Allah menakdirkan kemenangan bagi muslimin. Setelah entah beberapa hari, namun setelah perang mengerikan berakhir, kengerian kiamat akan tiba dalam waktu singkat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidaklah akan terjadi hari kiamat sampai Romawi tiba di Al-Amaq atau Dabik, maka keluarlah menuju mereka tentara dari Madinah yang merupakan bumi pilihan pada hari itu. Maka ketika mereka telah berbaris siap bertempur, Romawi berkata, biarkanlah antara kami dan orang-orang yang tertawan dari kami akan perangi mereka. Maka kaum muslimin berkata, tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan hal ini antara kalian dan saudara kami yang kalian tawan. Maka kaum muslimin pun memerangi mereka, terpukul mundur sepertiga pasukan yang berada di barisan kaum muslimin, yang Allah tidak mengilhamkan taubat pada mereka selamanya, terbunuh sepertiganya dan mereka sebaik-baik syuhada di sisi Allah. Sepertiganya lagi yang tidak terfitnah selamanya menaklukkan Konstantinopel. Hadis riwayat Muslim. Muslimin menaklukkan Nasrani. Makna penaklukan Konstantinopel dan mengalahkan Romawi sebagaimana disebut dalam hadis-hadis di atas bukanlah peristiwa sejarah yang telah terjadi. Muslimin memang pernah berjaya menaklukkan Konstantinopel dan memukul
mundur pasukan Romawi. Itu terjadi di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Adapun saat Malhamah Kubro terjadi, penaklukan kedua Konstantinopel, wilayah tersebut ditaklukkan dua kali karena setelah penaklukan pertama, Konstantinopel kembali ke tangan Nasrani. Kelak, jelang hari kiamat, Konstantinopel akan kembali ke dekapan Muslimin. Jika ada pertanyaan, bukankah Konstantinopel dan Romawi hanyalah sejarah dan tidak ada lagi di masa kini? Asy-Syaikh Al-Imam memiliki penjelasan tentangnya. Ia memaparkan bahwasannya menaklukkan Konstantinopel dan dimaksud yakni penaklukan terhadap Nasrani. Ini menunjukkan bahwa penaklukan terhadap Nasara di waktu yang akan datang benar-benar akan terwujud bagi kaum muslimin. Nasara mereka banyak jumlah penaklukannya dan mereka punya banyak negara. Peperangan berlangsung antara mereka dan kaum muslimin sesuai perjalanan waktu. Dalam peperangan besar di hari akhir nanti, muslimin memang mengalami kemenangan. Muslimin berjaya mengalahkan Yahudi dan Nasrani, lalu memimpin kemakmuran dunia. Namun setelah kemenangan itu ada hari kiamat yang tak dapat ditunda kedatangannya esok hari. Jika usia kita sampai di hari itu, yakni hari di mana Malhamah Kubro terjadi, maka semua hal yang dimiliki tidaklah bermanfaat kecuali keimanan kepada Allah Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari segala kengerian Malhamah Kubro serta kengerian hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.